Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Apakah sehat? Alhamdulillah. Baik, bertemu lagi dengan ibu yaitu Chelsea Mulia Putri pada pembelajaran fikih di kelas 12 semester ganjil. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa secara bersama-sama. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih Ananda ibu semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu harapkan kerapiannya dan kebersihannya, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, sebelumnya nih ada yang tidak hadir pada pembelajaran Ibu jam pelajaran sekarang. Oke, hadir semua ya, bagus ya. Mohon suaranya dipelankan. Nah, di sini ada yang tahu materi yang akan kita bahas pada kali ini? Cluenya yaitu meninggal dunia. Bukan penyelenggaraan jenazah. Dikit lagi. Ya benar, mawaris. Jadi pembahasan kita pada kali ini adalah meraih berkah dengan mawaris. Setelah pembelajaran kita kali ini, Ibu harapkan Ananda Ibu semuanya bisa menjelaskan pengertian dari mawaris, kemudian mengetahui dasar hukum dari ilmu mawaris. Yang ketiga, Ananda bisa menyebutkan sebab-sebab seseorang mendapatkan harta warisan. Kemudian yang keempat, sebab-sebab seseorang tidak mendapatkan harta warisan. Dan yang terakhir, Ananda bisa menjelaskan pembagian harta warisan yang didapatkan oleh zawil furud. Oke, baik Ananda semuanya, kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu konsep dasar dari ilmu mawaris. Nah, jadi mawaris ini adalah pengalihan kepemilikan harta dari seseorang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya atau orang yang masih hidup. Selanjutnya adalah ilmu mawaris. Apa itu ilmu mawaris? Ada yang tahu? Nggak ada ya. Jadi ilmu mawaris itu adalah ilmu yang diberikan status oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai ketentuan pembagian harta warisan, atau lebih sering disebut dengan furudul muqaddarah. Oke, kita lanjutkan poin yang ketiga, yaitu unsur dari mawaris. Ada yang tahu berapa unsur mawaris? Yap, benar, unsurnya ada 3. Yang pertama adalah orang yang meninggal atau pewaris. Kemudian yang kedua adalah harta warisan yang ditinggalkan. Dan yang ketiga adalah ahli waris, yaitu orang yang mendapatkan harta warisan. Kemudian poin yang selanjutnya adalah dasar hukum tentang ilmu mawaris, yaitu terdapat di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 7, yang mana artinya atau maksud dari ayat itu adalah seorang laki-laki itu berhak atas harta peninggalan kedua orang tuanya, dan seorang perempuan juga berhak terhadap harta peninggalan kedua orang tuanya, baik itu bagiannya sedikit ataupun bagiannya banyak, sebagaimana yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Nah, kita lanjutkan ya. Materi kita selanjutnya yaitu mengenai sebab-sebab seseorang mendapatkan harta warisan. Yang pertama adalah nasab atau keturunan, yaitu seseorang mendapatkan harta warisan dikarenakan dari nasab, hubungan darah. Contohnya apa? Yaitu anak, cucu, saudara, atau saudara dari ayah, paman, atau ke atas ibu, bapak. Nah, kemudian sebab yang kedua apa? Pernikahan. Jadi pernikahan bisa menyebabkan seseorang mendapatkan harta warisan. Siapa contohnya di sini? Yaitu suami dan istri. Nah, kemudian sebab yang ketiga adalah wala. Wala di sini adalah memerdekakan budak. Nah, selanjutnya poin yang akan kita bahas adalah sebab-sebab seseorang tidak dapat menerima harta warisan. Nah, yang pertama yaitu kafir. Nah, jadi di sini ketika seseorang yang meninggal itu misalnya beragama Islam, kemudian saudaranya agamanya kafir, mungkin karena dia keluar dari agama Islam, jadi agamanya sudah beda, itu dia tidak bisa mendapatkan harta warisan yang semulanya dia seharusnya dapat, jadi dia tidak dapat. Kemudian sebab yang kedua adalah pembunuhan. Kemudian sebab yang ketiga dia tidak mendapatkan warisan adalah perbudakan. Dan sebab yang terakhir adalah perzinaan. Nah, maksudnya di sini adalah zina bisa menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan harta warisan. Contohnya di sini ada seorang yang meninggal, ibunya atau ayahnya meninggal, sementara dia adalah anak dari hasil pernikahan yang tidak sah gitu ya. Jadi anak tersebut tidak bisa mendapatkan harta warisan karena nasabnya tidak jelas.
Seperti itu ya, Nanda Ibu bisa dipahami. Oke, selanjutnya materi kita adalah ketentuan pembagian harta warisan yang didapatkan oleh zawil furud. Yang pertama adalah zawil furud yang mendapatkan bagian setengah. Yang pertama ada suami, jika istrinya tidak ada anak laki-laki atau cucu perempuan atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian yang kedua ada anak perempuan jika dia tidak punya saudara laki-laki atau saudara perempuan. Kemudian yang ketiga adalah cucu perempuan. Yang keempat ada saudara perempuan sekandung. Yang kelima ada saudara perempuan sebapak jika dia sendiri. Nah, kemudian ada zawil furud yang mendapatkan pembagian harta warisannya yaitu seperempat. Contohnya adalah suami jika istri yang meninggal itu memiliki anak atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Kemudian yang mendapatkan bagian 1/8 contohnya adalah istri. Istri ini dia mendapatkan harta warisan 1/8 ketika suami yang meninggal ini dia memiliki anak atau cucu dari anak laki-lakinya. Jadi istri mendapatkan 1/8. Nah, kemudian ada zawil furud yang mendapatkan bagian 2/3. Siapa sajakah mereka? Yaitu yang pertama, 2 anak perempuan atau lebih. Kemudian 2 cucu perempuan atau lebih. Kemudian 2 saudara perempuan sekandung atau lebih. Dan 2 saudara perempuan sebapak atau lebih. Kemudian yang mendapatkan bagian harta warisan 1/3 yaitu ibu jika yang meninggal dunia tidak memiliki anak laki-laki, kemudian 2 saudara seibu atau lebih, kemudian kakek, kemudian ada zawil furud yang mendapatkan bagian 1/6. Baik, ada yang ditanyakan Ananda Ibu semuanya? Baik, Ananda Ibu semuanya, kita simpulkan pembelajaran kita pada kali ini yaitu tentang mawaris. Mawaris adalah pengalihan kepemilikan harta dari orang yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup. Kemudian ada dasar hukumnya yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 7. Jika tidak ada, Ibu berikan tugas untuk minggu depan, dengarin ya. Tugasnya itu membuat pohon faktor di kertas karton terkait zawil furud yang mendapatkan bagian setengah, 1/4, 1/3, 1/6, 2/3 dan 1/8. Jadi dibuat ya ranji-ranjinya siapa-siapa aja yang mendapatkannya. Dikumpul minggu depan, oke? Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi mengenai pernikahan. Jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ibu ucapkan terima kasih dan kita akhiri pembelajaran kita dengan membacakan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.